dulu tuh sebenarnya iseng. Kenapa? Pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Kok kenapa Instagram media sosial saya itu banyakin video-video kegiatan di kampusnya. Padahal itu dulunya tuh awalnya itu iseng. Yang dimana iseng tuh jadi. Oke, keren banget ya teman-teman, bahwasannya awalnya dari konten-konten iseng berbuah hasil menjadi sekarang ini menjadi beasiswa, mendapat beasiswa full penuh dari kampus. Selamat datang kembali di podcast Lingkar Kreatif, tempat kita membahas bagaimana kreativitas digital bisa menjadi aset paling berharga di masa depan. Episode kedua kali ini kita akan membahas Growing Through Content, the journey of turning a hobby into an opportunity. Yeay! Yang dimana kita membahas terkait berkembang melalui konten, perjalanan mengubah hobi menjadi peluang. Hari ini kita akan menguak terkait judul tersebut, tema tersebut, namun kita akan kuak terkait apakah konten itu bisa menjadi aset di masa mendatang. Nah, narasumber kali ini akan mencoba menguak terkait konten-konten yang bisa menjadikan sebuah inspirasi dan menjadikan beasiswa di kampus. Banyak dari kita tahu bahwasannya mencari beasiswa itu sulit, butuh IPK tinggi, butuh berprestasi, butuh banyak-banyak sertifikat berprestasi. Tapi narasumber tamu kita hari ini akan menguak kembali terkait tidak hanya IPK tinggi dan prestasi saja, tapi bisa melalui konsistensi, feeds dan reels mampu membuktikan bisa membuat beasiswa full penuh di kampus. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber kita, Kak Ruspian Ardiansyah. Halo Kak. Halo Kak, bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah baik-baik aja ya, baik-baik aja ya, meskipun ya bahwa kita pura-pura baik. Oke. Oke Kak Pian, aku mau tanya nih terkait konten-konten kakak yang membawa inspirasi dan bisa menjadi beasiswa full penuh di kampus itu awalnya tuh bagaimana Kak bisa menjadi prodi tuh melirik kakak sebagai konten-konten reels di feeds gitu Kak? Oke Kak, mungkin kita akan mulai dari perjalanan ya. Iya boleh. Oke, mungkin kalau dilihat kayak pencapaian kan pasti orang lain lihatnya enaknya aja kan. Nah tapi di balik itu dulu tuh sebenarnya iseng. Kenapa? Pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Kok kenapa Instagram media sosial saya itu banyakin video-video kegiatan di kampusnya. Padahal itu dulunya tuh awalnya itu iseng. Yang dimana iseng tuh yaudah post kampus aja kan. Karena apa? Ya karena tujuannya itu ya mungkin orang-orang nggak tahu ternyata di Tangerang ini ada namanya Unpam yang kampus yang terjangkau. Nah di mana saya itu disitulah saya ngeposting kampus-kampus biar orang-orang tahu ternyata ada kampus yang terjangkau. Nah ternyata alhamdulillah rame tuh postingan itu. Habis itu ada nih salah satu dosen yang suruh ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Nah alhamdulillah ikut, dan ternyata ada nih sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswanya untuk berkembang, itu ada namanya UKM Lingkar Kreatif. Nah dari situ ketika saya udah terjun ke masuk UKM Lingkar Kreatif, dan ada lagi nih dosen yang ngelirik saya di media sosial di TikTok, kalau nggak salah Bu Samcai. Nah dia komen di postingan saya, Pian kalau ada waktu hubungi saya. Nah ketika saya udah koordinasi sama Lingkar sama Prodi, tiba-tiba saya ditarik sama Prodi, bahwasanya saya suruh megang jadi tim medianya dari Prodi manajemen. Jadi seperti itu. Jadi asal mulanya tuh berawal dari iseng sih gitu. Jadi Oke, keren banget ya teman-teman, bahwasannya awalnya dari konten-konten iseng berbuah hasil menjadi sekarang ini menjadi beasiswa, mendapat beasiswa full penuh dari kampus. Oke Kak Pian, ada nggak sih Kak konten kakak yang misal konten itu harus public speaking bagus atau ngeditnya emang yang harus bagus menurut Kak Pian, apa skill utama kalau misalnya kita ngerjain konten itu Kak? konsisten, Oke. Konsisten. Ya kalau kita nggak konsisten, pasti kedepannya bakal berantakan gitu. Betul. Karena ya saat ini media sosial saya terus aja kayak apa yang kita lakuin, apa yang kegiatan kita lakuin, ya udah post aja kegiatan seperti. Ibaratkan itu buat persoalan branding kita juga sendiri. Betul, ya. betul. Jadi sekarang ini
kalau nggak salah ya, kalau nggak salah emang benar media sosial saya ini media sosial saya itu menjadikan salah satu bahan untuk portofolio ya gitu. Oke, keren banget teman-teman. Bahwasannya bisa menjadikan feeds atau reels yang konsisten, bisa menguak juga personal branding kita di Instagram ya Kak. Tidak hanya di LinkedIn atau di portofolio manapun, tapi bisa melalui Instagram teman-teman, feeds ataupun reels gitu. Tapi ada nggak sih Kak momen lucu di saat Prodi itu mengetahui kalau misalnya skill kakak di bidang konten itu, ada nggak momen lucu di situ? Momen lucunya Iya. gara-gara konten. Iya. Yang momen lucu sih ya pasti setiap bikin konten kayak ada yang lucunya, ada yang enggaknya, ada yang boringnya juga. Kalau dibilang lucu ada. Ya kemarin yang bikin lucunya tuh nggak sengaja kan, waktu itu kan di kelas ini kalau nggak salah di ruangan kelas saya bikin konten tuh yang dimana itu mahasiswa baru, dia salah masuk ruangan kelas, ada 10 orang masuk gitu. Ya udah saya videoin dan itu bikin konten dan ternyata itu ramai juga. Nah ternyata kan di sela-sela konten juga kan kita nggak harus ada konser buat ajakan-ajakan buat promosi, tapi kita juga harus ada yang namanya konten-konten untuk receh-recehnya juga seperti itu. Oke, berarti banyak ya Kak momen-momen lucunya, tergantung mau membuat konten bagaimana gitu ya Kak? Banyak. Oke, selanjutnya mungkin setelah Kakak mendapat beasiswa, apakah ada yang menjadi kebanggaan terhadap diri sendiri gitu Kak? Kayak nggak nyangka mendapatkan beasiswa tersebut gitu Kak? Oke, mungkin kalau dilihat pencapaian ya pasti semua orang kalau kita mendapatkan pencapaian bangga sama diri kita sendiri. Karena atas perjuangan perjalanan yang kita udah lalui pasti ada rintangan-rintangan. Gak semudah rintangan yang kita hadapi itu berjalan dengan lancar ya. Mungkin flashback ya Kak sebelum ini dapetin beasiswa ke pihak Prodi. Saya juga awalnya itu terima dari program Kampus Mengajar, program Kampus Merdeka. Nah, di mana kan dari program ini kan juga dapat pendanaan kan dari pemerintah. Nah, dari situ kayak mulai merasa diri saya sendiri itu benar-benar kayak ternyata berharga banget, kayak apa ya? Oh, ternyata diri saya sendiri ini masih bisa diperjuangkan tuh. Masih kayak bangga, masih layak dihargai. Jadi kayak dari situ saya bisa mulai berproses lebih baik lagi, mulai dari tadi ternyata saya nggak ibarat kata itu nggak puas dengan satu hal. Jadi dari situ selesai itu Kampus Mengajar, ikut lagi kegiatan organisasi di kampus, habis itu terjun langsung ke Prodi Manajemen dan alhamdulillah dapat tawaran beasiswa tersebut. Jadi seperti itu. Oke, keren banget. Berarti berdampak juga ke diri sendiri juga ya Kak atas beasiswa tersebut. Oke Kak, coba dong Kak bisa nggak kasih tips untuk teman-teman mahasiswa yang ingin memulai sebuah konten atau membuat personal branding di Instagram, bagaimana tipsnya untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa Unpam ini Kak? Oke, mungkin untuk mahasiswa Unpam yang saat ini yang dia tuh pengen bangun personal branding tapi mereka masih takut. Iya, masih takut. Mungkin ya takut diomongin sama temennya atau tanggung dihujat. Ingat teman-teman, kalau kita dengerin kata orang, teman-teman kapan bisa bangunnya, bisa bangkitnya ya, jadi seperti itu. Jadi kuncinya itu teman-teman jangan dengerin kata-kata orang, percaya diri lah. Percaya diri, jadi seperti itu. Nah, untuk apa tadi? Untuk konten ya? Ya, konten untuk teman-teman mahasiswa yang mau memulai gitu Kak. Yang memulai, teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen bikin konten ya, misalkan teman-teman kenali diri kalian sendiri dulu. Jadi kalau teman-teman sukanya konten apa nih, misalkan teman-teman sukanya konten kayak skincare. Nah, teman-teman itu bangun media sosial kalian buat bikin konten-konten seperti kayak bikin review skincare maupun kayak cara pakai skincare kayak gimana. Nah, dari situ nanti media sosial teman-teman akan kayak kenal, oh ternyata akun ini esensinya di skincare misalkan gitu. Nah, otomatis kan lama-kelamaan seiring berjalan waktu ketika teman-teman konsisten dalam membuat konten tersebut, pasti ada yang namanya engagement teman-teman akan semakin hari semakin meningkat ketika teman-teman konsisten dalam posting konten tersebut. Nah, di situ saya juga sama dulunya awalnya iseng posting Unpam dan alhamdulillah rame, saat ini juga masih konsisten dalam
memposting Unpad saat ini sekarang masih ramai juga. Oke, alhamdulillah Kak. Berarti harus percaya diri juga ya Kak kalau misalnya kita mau ngupload konten-konten atau membuat konten-konten gitu. Iya betul, kalau percaya diri ya pasti damain orang pasti udah kalian nyerah begitu aja. Jadi seperti itu. Oke. Keren banget ya teman-teman podcast kali ini narasumber kita, dan mungkin narasumber kali ini membuka mata kita semua bahwasannya konsistensi dan percaya diri di konten itu bisa membuahkan hasil di feeds atau di reels konten-konten kita dan bisa menghasilkan impact yang bagus ya Kak terkait portofolio kita dan personal branding kita. Oke Kak Pian, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman nih yang mau memulai personal brandingnya di Instagram atau pesan-pesan untuk podcast kali ini gimana Kak? Oke, mungkin teman-teman yang mau bangun personal branding, apalagi teman-teman yang masih takut, teman-teman ingat percaya diri buat diri kalian sendiri. Jadi jangan kecil hati ketika teman-teman pengen personal branding di media sosial tapi teman-teman takut diomongin. Teman-teman jangan didengerin ya. Karena apa? Karena personal branding ini sekarang ini ya, ibarat kata itu buat jadi bahan portofolio buat teman-teman ya, buat portofolio. Jadi yang sekarang ini HRD itu yang ngelamar kita, yang lirik kita bukan CV-nya aja, tapi media sosial kita akan jadi lirik juga. Jadi intinya teman-teman sekarang sebaik mungkin bangun personal branding teman-teman, kegiatan teman-teman yang telah kegiatan melakukan bangun aja teman-teman di media sosial. Itu bisa seperti itu. Terima kasih Kak Pian atas Sama-sama. podcast kali ini, podcast episode kedua kali ini. Alhamdulillah keren banget dengan narasumber yang keren tentunya. Cara kreatif, pelajaran jelas pada hari ini bahwasannya konten cuman bukan buang waktu saja, tetapi bisa menjadi aset pada masa depan, bisa menjadi investasi pada masa mendatang. Mungkin untuk bisa melihat konten-konten dari Kak Rusmian Ardiansyah, teman-teman bisa follow IG-nya Kak Pian. Iya, ada di IG, Instagram sama TikTok juga. Iya, nanti di deskripsi akan kami cantumkan. Terima kasih untuk Kak Pian hari ini. Sama-sama, jangan kapok-kapok ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada episode berikutnya, dan pastinya tentunya dengan host-host yang menarik dan narasumber yang tentunya bakal keren-keren. Sampai jumpa. Sampai juga guys, jangan lupa di subscribe. Subscribe. Oke. Dadah guys, see you.